Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih atau mengorbankan putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban domba sejumlah 1000 ekor, lembu 300 ekor, dan onta 100 ekor untuk fisabilillah. Hingga banyak masyarakat atau orang-orang mengagumi beliau. Bahkan para malaikat pun kagum pada tindakan beliau tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam bergumam, korban sejumlah itu bagiku tiada arti, belum apa-apa. Demi Allah, jika saja aku punya seorang anak putra, pasti aku menyembelihnya untuk fisabilillah dan kupersembahkan atau kukorbankan untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alkisah setelah melewati masa cukup lama, beliau pun lupa pada ucapannya tersebut. Ketika berada di daerah Muqaddasah, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah supaya dianugerahi seorang anak putra. Kemudian doanya dikabulkan oleh Allah dan Nabi Ibrahim alaihissalam dianugerahi seorang anak putra. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan, pada malam Tarwiyah hari ke-8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidur dan ada orang yang berseru dalam mimpinya, "Hai Ibrahim, penuhilah nazarmu." Maka keesokan harinya beliau pun berpikir, mengingat-ingat dan merenung, adakah mimpi semalam itu dari Allah atau dari setan. Itulah sebabnya disebut hari Tarwiyah atau perenungan. Dan pada malam berikutnya beliau pun bermimpi untuk kedua kalinya dengan impian yang sama. Lalu pada keesokan harinya beliau memastikan atau yakin bahwa impian tersebut jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutlah dengan hari Arafah atau memantapkan atau mengetahui dengan jelas. Sedangkan tempatnya berada di Padang Arafah, yakni pada hari ke-9 Dzulhijjah. Kemudian pada malam ketiganya beliau bermimpi lagi dengan impian yang serupa. Lalu beliau pun bertekad bulat untuk memenuhi nazarnya, menyembelih anaknya atau putranya. Itulah sebabnya keesokan harinya disebut dengan Yaumun Nahr, hari penyembelihan korban. Alkisah ketika beliau hendak berangkat bersama putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam menuju ke tempat penyembelihan, bertuturlah kepada istri beliau yang bernama Ibu Hajar, "Wahai istriku, dandanilah Ismail putramu dengan pakaian sebagus-bagusnya, sebab ia akan kuajak bertamu,
Maksudnya bertamu di sini yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Ibu Hajar, Nabi Ismail alaihissalam dihiasi pakaian sebagus-bagusnya, rambut diminyai, disisiri rapi perlentai. Maka Nabi Ibrahim bersama putra beliau berangkat menuju suatu tempat dekat Mina dengan membawa tampar dan pisau yang amat sangat tajam. Pada hari itu, iblis terkutuk sangatlah sibuk luar biasa. Belum pernah iblis sesibuk itu sejak ia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis mondar-mandir ke sana kemari, naik turun, mubeng, muter, munyer, hingga putra Ismail alaihissalam segera melompat mendekati ayahnya, dan iblis pun mendekat sambil berkata, "Hai Ibrahim, tidakkah engkau pandang anakmu yang tampan lagi bagus, serta luas perilakunya?" Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, "Iya, namun aku ditugasi Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian." Setelah gagal membujuk ayahnya, iblis pun datang kepada Ibu Hajar dan berkata, "Kenapa engkau duduk tenang-tenang saja, padahal suamimu membawa anaknya hendak disembelih?" Jawab Ibu Hajar, "Kamu jangan membohongiku. Belum pernah aku melihat seorang ayah menyembelih putranya." Dan kembali Ibu Hajar bertanya, "Lagian buat apa seorang ayah menyembelih putranya?" Jawab iblis, "Dia menyangka bahwa Tuhan menyuruhnya demikian." Lalu Ibu Hajar menegaskan, seorang nabi tidak bakal ditugasi berbuat suatu kebatilan. Bahkan jiwaku sendiri siap dikorbankan demi tugasnya yang suci. Apalagi hanya dengan mengorbankan jiwa anakku, itu kuanggap kecil, belum berarti. Dengan demikian gagallah iblis membujuk Ibu Hajar, dan iblis pun merasa frustasi untuk kedua kalinya. Namun demikian, namanya juga iblis, terus berupaya menggagalkan pelaksanaan kurban atau penyembelihan. Lalu dia berkata, ia segera menghampiri Nabi Ismail alaihissalam dan berkata, "Hei Ismail, kenapa kamu enak-enak bermain dan bersenang-senang, padahal ayahmu mengajakmu ke tempat ini dengan membawa tampar dan pisau yang tajam untuk menyembelihmu?" Jawab Nabi Ismail alaihissalam, "Jangan membohongi aku. Kenapa ayahku mau menyembelih diriku?" Dan iblis pun berkata, "Karena bapakmu menyangka bahwa Tuhan menyuruhnya demikian." Nabi Ismail pun menegaskan, "Demi perintah Tuhanku, kami siap mendengarkan, mentaati, dan melaksanakan sepenuh jiwa raga kami." Dan ketika iblis hendak bercincong dengan kata-kata lain yang provokatif, Nabi Ismail alaihissalam segera memungut batu kerikil di tanah, lalu membandemkan ke arah iblis hingga tepat mengenai mata sebelah kiri, dan menjadi butalah mata iblis itu sebelah kiri. Akhirnya iblis pun pergi dengan tangan hampa, penuh kesal, lagi merugi. Kemudian Allah mewajibkan kepada kita dengan melontar batu kerikil yang dikenal dengan nama jumroh di tempat kejadian itu, yang tujuannya menolak bujuk rayu setan dan mengusirnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman atau kekasih Allah yang pemurah. Dan sesampainya di Mina, Nabi Ibrahim alaihissalam berterus terang kepada putranya, "Hei putraku, sesungguhnya dalam tidur aku mimpi menyembelihmu. Untuk itu perhatikan dan amatilah baik-baik. Aku ingin memperoleh jawaban dari hasil pikiranmu."
Lalu dijawabnya, sahut putranya, hai ayahku, laksanakanlah tugasmu itu. Insya Allah ayah bakal membuktikan aku berhati sabar. Setelah mendengar jawaban dari putra beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam pun langsung bertahmid memuji Allah sebanyak-banyaknya. Dan Nabi Ismail pun menyampaikan pesan-pesan kepada ayahnya. Di antara pesan-pesan tersebut adalah: 1. Ikatlah tanganku supaya aku tidak bergerak-gerak yang nanti akan merepotkan atau menyibukkan ayah. Yang kedua, mukaku ditelungkupkan ke bumi supaya tidak terlihat oleh ayah yang nantinya akan mengakibatkan ayah merasa iba atau kasihan. Ketiga, lipatlah baju ayah supaya tidak terkena percikan darah sedikit pun yang bisa mengecilkan pahalaku. Dan jika dilihat ibuku nanti akan mengakibatkan beliau bersedih. Keempat, tajamkanlah pisau ayah dan segerakan lintasan pisau di tenggorokanku supaya mudah, sebab proses maut amatlah sangat pedih. Kelima, bawa pulanglah bajuku dan sampaikan kepada ibuku supaya menjadi pengingat atau kenangan-kenangan bagi beliau. Sekaligus sampaikan pula uluk salamku kepada beliau dan pesanku kepada beliau. Bersabarlah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah ayah memberitahu ibu bagaimana cara ayah menyembelih diriku. Keenam, janganlah ayah mengajak anak-anak ke rumah ibuku supaya tidak menyegarkan rasa duka beliau kepadaku. Dan ketika ayah melihat anak sebaya denganku, janganlah ayah memandanginya dengan cermat. Hal itu nanti akan mengakibatkan ayah berduka cita. Selesai mendengarkan pesan putranya, Nabi Ibrahim alaihissalam menumpahkan isi hatinya. Sebagus-bagus pembantu dalam melaksanakan perintah Allah adalah engkau, wahai putraku tersayang. Alkisah, Nabi Ibrahim alaihissalam menggoreskan pisau sekuat-kuatnya pada bagian tenggorokan putranya. Namun apa daya, Nabi Ibrahim tidak mampu memutuskannya. Allah benar-benar telah menyingkap tirai yang selama ini meliput pandangan para malaikat langit dan bumi. Maka di saat pisau melekat pada tenggorokan seorang putra tersayang, para malaikat pun segera bersujud dan Allah berseru kepada para malaikat, perhatikan hai para malaikatku, bagaimana seorang hambaku bernama Ibrahim menggoreskan pisau di atas tenggorokan putranya, semata hanya ingin mendapatkan ridho dariku. Sedang kalian dulu pernah menyanggah ketika aku berfirman bahwasannya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Maka jawab mereka menyanggah, patutlah kiranya engkau jadikan di bumi seorang yang bakal membuat bencana dan saling menumpahkan darah, sedang kami bertasbih dengan memuji dan mensucikanmu. Al-Baqarah 30. Selanjutnya Nabi Ismail alaihissalam berkata, wahai ayah, lepaskanlah tali pengikat tangan dan kakiku ini, supaya aku tidak dinilai terpaksa atau tertekan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tiada penilaian tertekan dalam melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi goreskanlah pisau pada leherku supaya para malaikat tahu pasti bahwa putra Nabi Ibrahim alaihissalam patuh pada Allah dan perintahnya semata berdasarkan pilihan hati, sukarela, atau dengan kata lain atas kesadaran dari pribadinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memanjakan kedua tangan dan kaki Nabi Ismail tanpa pengikat maksudnya. Dan beliau hadapkan mukanya ke bumi.
Lalu pisau pun digoreskan sekuat-kuatnya di tenggorokan Nabi Ismail. Namun ternyata mendal, pisau itu membalik, tidak sanggup memutuskan leher Nabi Ismail alaihissalam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim belum puas, belum yakin atas kemampuan pisaunya, maka pisau pun diayunkan pada sebuah batu, dan yang terjadi adalah terbelahlah batu tersebut menjadi dua keping. Lalu Nabi Ibrahim bergumam, "Hei pisau, engkau dapat membelah batu, namun kamu tidak mampu memutuskan daging leher anak." Jawab pisau yang saat itu mampu berbicara dengan kekuasaan Allah, "Hai Ibrahim, engkau menghendaki potong, sedang Allah penguasa berfirman, jangan potong. Lalu kenapa aku harus menyalahi perintah Tuhanmu?" Selanjutnya Allah berfirman, lalu ia kami seru, "Hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah menuruti mimpi itu. Sungguh demikianlah kami membalasi orang-orang yang berlaku baik." As-Saffat 1415. Maka nyatalah bagi hamba-hambaku bahwa engkau mengutamakan keridhoanku melebihi kasih sayangmu terhadap putramu. Dengan ini berarti engkau telah menjadi salah seorang yang berlaku baik. Sesungguhnya ini merupakan uji coba nyata. As-Saffat 106. Uji coba nyata berupa penyembelihan untuk membedakan siapa yang ikhlas dalam beramal dan siapa pula yang hanya berpura-pura belaka, atau sebagai uji coba yang nyata berat dan sulitnya tiada tandingannya. Kami tebus anaknya itu dengan sembelihan besar, dan sesembelihan besar itu dari surga, yakni seekor kibas yang dulu dikorbankan oleh Habil dan telah diterima darinya. Domba kibas itu di surga hidup hingga dibuat pengganti putra Ismail alaihissalam. Keadaannya gemuk, dan Jibril alaihissalam datang membawa domba kibas tersebut. Lalu sempat melihat Nabi Ibrahim alaihissalam menggoreskan pisau pada tenggorokan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Maka malaikat Jibril pun berteriak, menggembor, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan kagum pada tindakan mulia Nabi Ibrahim alaihissalam, dan berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pun segera menyaut, La ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu diikuti oleh putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, Allahu Akbar walillahilham. Kemudian rangkaian kalimat thayyibah ini diwajibkan oleh Allah untuk mengumandangkan oleh kita pada hari Nahr atau hari raya kurban, hari ke-10 Zulhijjah, semata mengikuti tindakan atau jejak mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan, kalau saja penyembelihan itu sempurna dilakukan, pasti manusia disunahkan menyembelih putranya. Berdasar ayat tersebut di atas, Tuan Abu Hanifah menegaskan, siapa bernazar menyembelih putranya, maka ia wajib berkorban menyembelih seekor domba. Ada yang menceritakan bahwa Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada ayahnya, siapakah yang lebih dermawan, ayah ataukah aku? Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, aku. Lalu Nabi Ismail menjawab, pasti aku, sebab ayah masih ada putra lainnya, sedang aku tiada nyawa, kecuali satu nyawa saja.
Kemudian disusul oleh firman Allah, akulah yang dermawan melebihi kalian berdua, sebab aku telah memberi domba kibas sebagai tebusan bagi kalian, sekaligus membebaskan derita penyembelihan. Diceritakan pula bahwa para malaikat mengagumi keramahan Nabi Ismail alaihissalam yang datang dari Tuhan alam semesta. Ketika dia mengirim seekor domba dari surga dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk menembusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, demi kemenangan dan keagunganku, seandainya para malaikat seluruhnya membawa tebusan pada leher-leher mereka untuk Ismail, pasti tidak bakal memadai. Mengingat firman-Nya, hai ayah, laksanakanlah tugasmu itu. Insya Allah ayah bakal membuktikan aku berhati sabar. As-Saffat 102. Dijelaskan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi untuk yang pertama kalinya, ia memilih domba-domba gemuk sejumlah 100 ekor, lalu disembelih sebagai korban. Kemudian api datang menyantapnya, dan Nabi Ibrahim pun mengira bahwa perintah dalam mimpi sudah dipenuhi. Dan untuk mimpi yang kedua kalinya, beliau tahu pasti bahwa perintah itu dari Allah. Dan beliau memilih onta-onta yang gemuk sejumlah 100 ekor, lalu disembelih sebagai korban. Kemudian api datang menyantapnya, dan Nabi Ibrahim mengira bahwa perintah dalam mimpi sudah dipenuhi. Dan pada mimpi yang ketiga kalinya, seolah-olah ada yang menyeru, sesungguhnya Allah menyuruhmu supaya menyembelih putramu Ismail alaihissalam. Maka bangunlah beliau, langsung merangkul putranya itu, dan menangislah hingga masuk waktu subuh. Diterangkan pula sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat sebagai Al-Khalil oleh Allah, setengahnya dari kalangan malaikat memprotes, yang berkata, ya Tuhan, Ibrahim itu seorang yang hartawan, lagi pula banyak anak dan istri. Kenapa ia diangkat sebagai Khalil atau kekasihmu di tengah-tengah kesibukannya? Dijawab oleh Allah dengan firman-Nya, kalian jangan memandang atau menilai dari segi bentuk seorang hambaku ataupun harta yang ia miliki. Namun pandanglah isi lubuk hati dan amal perbuatannya. Dalam lubuk hati seorang kekasihku, tiada yang disenangi selain aku. Untuk membuktikan hal itu, silahkan kalian datang menguji kebenarnya. Al-Kisah, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bentuk layaknya manusia. Saat itu Nabi Ibrahim memelihara sejumlah 1.200 anjing untuk berburu, sekaligus menjaga domba-dombanya. Kira-kira berapa ratus ribu ekor domba milik Nabi Ibrahim alaihissalam. Hitung saja secara imbang dengan jumlah 1.200 ekor penjaga, dan tidaklah wajar jika satu penjaga cukup untuk seekor atau 2 ekor domba, dan setiap penjaga dikalungi emas. Hal itu sengaja dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bahan pengertian. Umumnya manusia tahu bahwa dunia adalah najis, dan sesuatu yang najis tidaklah patut kecuali digunakan untuk yang najis juga. Pada waktu malaikat Jibril datang, Nabi Ibrahim alaihissalam tengah mengawasi domba-dombanya dari atas sebuah bukit tinggi. Malaikat Jibril alaihissalam uluk salam dan bertanya, kepunyaan siapa domba-domba sebanyak ini? Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, kepunyaan Allah, namun saat ini berada di tanganku. Maka malaikat Jibril berkata, serahkanlah seekor saja dari sekian banyak domba ini. Jawab Nabi Ibrahim, jangankan seekor,
sepertiga dari jumlah keseluruhan domba-domba ini. Silakan Anda memungutnya dengan catatan Anda berzikir kepada Allah. Lalu malaikat Jibril pun membaca kalimat Subbuhun Qudusun Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh. Maha suci Allah, Tuhan kami dan Tuhannya para malaikat, berikut Tuhannya Jibril. Selanjutnya Nabi Ibrahim berkata, berzikirlah untuk yang kedua kalinya. Silakan Anda memungut separuh dari jumlah yang tersisa. Lalu malaikat Jibril pun membaca kalimat yang serupa tersebut di atas. Kemudian Nabiullah Ibrahim berkata lagi, berzikirlah untuk yang ketiga kalinya. Silahkan Anda memungut seluruhnya, berikut sejumlah pengembala dan anjing-anjing penjaganya. Lalu malaikat Jibril pun membaca kalimat yang serupa. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, berzikirlah untuk yang keempat kalinya, dan berikrarlah bagimu sebagai hamba. Lalu malaikat Jibril pun membaca kalimat serupa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, hei Jibril, bagaimana engkau dapati kekasihku? Jawab malaikat Jibril, sebagus-bagusnya Al-Khalil ya Tuhanku. Al-Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berseru, hei sekalian para pengembala domba, giringlah semua domba itu mengikuti pemiliknya ini, kemana saja maunya, dan kalian sudah menjadi miliknya. Kemudian malaikat Jibril memperlihatkan aslinya sebagai malaikat dan berkata, wahai Ibrahim, sama sekali aku tidak ada hajat atau aku tidak memerlukan domba-domba ini. Kunjunganku ini semata-mata untuk mengujimu. Maka jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, aku adalah Khalil Allah. Dan sebagai seorang khalil tidak pantas mengambil kembali sesuatu pemberian. Untuk itu pemberianku kepadamu tidak mungkin aku tarik lagi. Maka Allah memberi wahyu kepadanya supaya domba-domba itu dijual, kemudian dibelikan barang-barang dan tanah, dan dijadikan wakaf yang dapat dimakan oleh manusia, baik mereka yang fakir ataupun yang kaya hingga kiamat. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih atau mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam demi mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.